Halo teman-teman, di sini saya mau menjelaskan mengenai perkembangan bermain dan perkembangan minat. A. Konsep bermain. Dunia anak adalah dunia bermain, di mana anak lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain dibandingkan belajar. Oleh karena itu, penting bagi orang dewasa untuk memberikan stimulasi dan pembelajaran melalui aktivitas bermain, karena bagi anak usia dini, bermain adalah cara utama mereka untuk belajar. Pembelajaran anak usia dini melalui bermain, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. A. 3 jenis main. 1. Main peran, meliputi bermain simbolik, pura-pura, dan imajinasi yang penting untuk perkembangan kognitif, sosial, dan emosi anak usia 3-6 tahun. 2. Main sensori motor, anak belajar melalui panca indera dan interaksi fisik dengan lingkungan. 3. Main konstruktif, anak mengekspresikan ide melalui media cair, seperti air, pasir, dan cat. B. Sejumlah bahan main harus bervariasi dan mendukung pembelajaran sensorik. C. Penataan bahan main perlu direncanakan agar anak baru bisa belajar dengan mengamati. D. Hubungan sosial, penataan mainan yang terencana dapat mendorong interaksi sosial disesuaikan dengan jumlah anak yang bermain seperti sendiri, berdua, atau kelompok. B. Tahapan perkembangan. Perkembangan bermain merupakan perubahan kuantitatif dan kualitatif yang terjadi pada individu sejak lahir hingga dewasa, dengan ciri khas di setiap tahapannya. Memahami tahapan bermain anak sangat penting agar dapat memberikan fasilitas yang sesuai, sehingga perkembangan bermain anak dapat berlangsung optimal sesuai usianya. Selanjutnya, macam-macam minat. Terdapat 9 macam minat di antaranya. 1. Minat terhadap alam sekitar, yaitu minat terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan alam. 2. Minat mekanis, yaitu minat terhadap pekerjaan yang bertalian dengan mesin-mesin atau alat mekanik. 3. Minat hitung-menghitung, yaitu minat terhadap pekerjaan yang membutuhkan perhitungan. 4. Minat terhadap ilmu pengetahuan, yaitu minat untuk menemukan fakta-fakta baru dan pemecah masalah. 5. Minat seni, yaitu minat terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan kesenian dan kerajinan. 6. Minat letterer, yaitu minat yang berhubungan dengan masalah-masalah membaca dan menulis. 7. Minat klerikal, yaitu minat yang berhubungan dengan pekerjaan administratif. 8. Minat musik, yaitu minat terhadap masalah-masalah musik, seperti memainkan alat-alat musik. 9. Minat layanan sosial, yaitu minat yang berhubungan dengan pekerjaan untuk membantu orang lain. Terdapat 7 ciri minat, yang masing-masing dalam hal ini tidak dibedakan antara ciri minat secara spontan maupun terpola. Ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental. 2. Minat tergantung pada persiapan belajar. 3. Minat bergantung pada kesempatan belajar. 4. Perkembangan minat mungkin terbatas. 5. Minat dipengaruhi oleh pengaruh budaya. 6. Minat berbobot emosional. Minat berhubungan dengan perasaan. 7. Minat dan egosentris. Selanjutnya, pembentukan minat. Belajar setiap jenis minat berpengaruh dan berfungsi dalam pemenuhan kebutuhan, sehingga makin kuat terhadap kebutuhan sesuatu, makin besar dalam minat terhadap kebutuhan tersebut. Dalam kaitan hal ini, bahwa intensitas kebutuhan yang dilakukan oleh individu akan berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya minat individu yang bersangkutan. Di samping itu, kematangan individu juga mempengaruhi perkembangan minat, karena semakin matang secara psikologis maupun fisik, maka minat juga akan semakin kuat dan terfokus. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.